Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mungkin sebagian dari kita pernah bertanya, bagaimanakah sosok malaikat? Bagaimanakah sosoknya yang akan menghampiri kita ketika waktu kita sakaratul maut? Sosok yang seramkah? Atau bagaimana konsepnya di dalam Islam dalam membahas malaikat? Inilah yang akan menjadi pembahasan besar dalam tema kali ini. Jamaah rahimakumullah, bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannu mim marijim min nar." Terciptanya malaikat itu dari cahaya. Sehingga meskipun malaikat itu jutaan berkumpul di dalam satu tempat, cahaya itu semakin terang jamaah. Mereka berdesak-berdesakan dalam satu majelis untuk mendoakan suatu kaum, maka tetap saja tempat itu tidak akan penuh. Tidak akan sampai kemudian meluber kemana-mana. Tidak akan. Kenapa? Karena mereka itu tercipta dari cahaya. Berbeda dengan kita yang tercipta dari tanah dan bentuknya keras. Sehingga kalau demikian kita berkumpul dalam satu tempat, tempat itu kecil, maka tidak akan muat. Inilah yang namanya malaikat. Sementara jin itu tercipta dari mimari jin minar, dari api. Mereka tercipta dari api, sombong mereka, setan, jin sama saja jemaah. Kemudian iman kepada malaikat itu adalah salah satu iman yang wajib kita yakini. Setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Iman kepada Rasul dan iman yang dengan pada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Kemudian baru iman kepada malaikat. Ya. Wa malaikati billahi wa malaikati. Kepada Allah, kepada para malaikat. Sehingga di sini Rasul mengatakan la yasihhu imanul abdi illa bi imani. Tidaklah sah imannya seorang hamba kecuali dengan iman kepada para malaikat. Kita iman nih kepada Allah, pada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya. Tapi kita tidak mempercayai adanya malaikat, maka tidak sah keimanan kita. Kita termasuk bagian dari orang-orang yang murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pernah nggak kita bertanya nih, kenapa sih Allah menciptakan malaikat? Untuk apa mereka? Ada juga yang bertanya, kenapa sih harus diciptakan malaikat peniup trompet sementara kejadian yang namanya hari kiamat itu masih sangatlah panjang dan lama sekali. Nggak tahu kapan. Tapi kenapa sudah diciptakan jauh-jauh hari sebelum sebelum manusia itu ada? Jawabannya adalah bahwa para malaikat itu, jamaah rahimakumullah, diciptakan sesungguhnya adalah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tupoksi utama dari seorang malaikat. Sehingga kita bisa memahami di sini, meskipun tugas utama dari seorang malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul, dan di akhir zaman ini tidak ada lagi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa Allah kemudian tetap menghidupkan yang namanya malaikat Jibril? Bahkan beliau adalah pemimpinnya para malaikat. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya tugas utama dari para malaikat adalah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah yang lain.
Kalau memang dia itu mempunyai tugas tambahan seperti halnya meniup trompet, menanyai orang yang ada di dalam kubur, ini adalah tugas tambahan, bukan tugas utama atau tupoksi. Tugas utama dan fungsi utama dari para malaikat tidak. Seperti halnya yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apakah enggak cukup wahai Allah? Kenapa engkau menciptakan para manusia yang mungkin mereka akan saling bunuh-membunuh, mengalirkan darah satu sama lain? Tidak cukupkah kami yang telah mentasbihkan diri kami kepadamu, wahai Allah? Kami bertasbih siang malam untukmu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian semuanya. Maka jamaah rahimakumullah, tugas utama dan fungsi utama dari para malaikat sekali lagi adalah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, bahwa para malaikat ini tidak pernah bermaksiat satupun. Mereka itu tidaklah ada gendernya, tidak laki-laki pun tidak perempuan. Tidak makan pun tidak minum. Mereka diberi rizki oleh Allah berupa keberkahan sehingga meskipun tanpa makan dan minum secara zohiriyah, tapi mereka masih tetap hidup. Ini adalah kekuasaan Allah. Di akhirat pun demikian, ketika kita nanti akan dibangkitkan lagi, bertahun-tahun kita tidak makan tapi masih tetap hidup. Kenapa? Karena semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah menghendaki kita hidup, maka kita akan tetap hidup meskipun tanpa makan dan minum. Begitu juga para malaikat. Mereka tidak ada laki-laki perempuan. Andaikan misalkan mereka itu dari golongan laki-laki, tentunya malaikat akan menyukai dari golongan perempuan. Karena laki-laki diciptakan untuk perempuan. Begitu juga demikian. Kalau memang mereka itu dari golongan perempuan, pasti mereka akan menyukai manusia dari golongan laki-laki. Inilah alasan kenapa Allah menciptakan mereka tanpa ada gender. Mereka tidak pernah bermaksiat satupun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka akan mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Satupun tidak pernah mereka bermaksiat. Satupun. Mereka akan mengerjakan. Wahai malaikat, tiup trompet. Ditiup langsung. Wahai malaikat, cabut nyawanya si Anu. Dicabut langsung. Wahai malaikat, berikan rizki kepada si Anu. Karena dia telah menolong si Anu. Diberikanlah rizki. Inilah konsep utama pada ciptaan malaikat. Pertanyaannya sekarang, kalau memang Allah itu maha kuasa, mengatur segala macam yang ada di bumi dan langit, dan di maya pada seluruhnya, kenapa Allah masih membutuhkan para malaikat? Kenapa Allah tidak mengerjakannya sendiri? Meniup trompet sendiri, ya, mencabut nyawa orang sendiri, memberi rizki sendiri oleh Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa membutuhkan para malaikat? Ini menunjukkan arti bahwa semakin tinggi kedudukan seorang, semakin pembantu-pembantunya itu banyak, jamaah. Contohnya, kita mempunyai presiden. Presiden itu bisa membuka pintu mobilnya sendiri. Kenapa harus ada ajudannya yang membukakan pintu? Kenapa harus ada orang yang memasakkannya? Bukankah presiden bisa memasak sendiri? Bukankah presiden bisa menutup pintu mobil sendiri? Kenapa harus ditutupkan? Karena ini menunjukkan derajat yang tinggi dari para presiden. Kalau memang itu adalah presiden di dunia, bagaimanakah presidennya presiden yang telah mengepalai seluruh alam semesta ini? Ini menunjukkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala
Kalau kita pahami konsep ini, maka kita akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bahwa orang yang akan meninggal itu pasti akan bertemu dengan malaikat Israel, pencabut nyawa. Tapi mereka tentunya sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, mereka akan bertemu dengan malaikat Israel berbentuk manusia biasa. Banyak sekali kejadian-kejadian melatar belakangi hal ini. Ada orang yang sakit keras, kemudian tiba-tiba dia bangkit, bangun, kemudian mengatakan, saya bertemu dengan ini loh. Padahal tidak ada di ruang itu kecuali dirinya sendiri. Artinya itu adalah malaikat Israel yang telah mengubah dirinya seakan-akan menjadi sosok seorang ini yang ada di ruang itu. Dan hanya dialah yang mengetahui tentang orang tersebut. Tidak ada orang yang lain. Inilah gambaran kecil. Nanti kalau memang dia sudah sakaratul maut, dicabut oleh Allah nyawanya, barulah dia akan bertemu dengan sosok malaikat Israel yang sesungguhnya. Hal ini seperti halnya gambaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali bertemu dengan malaikat Jibril untuk menerima wahyu. Allah hanya memperkenalkan malaikat Jibril dalam bentuk sosok sesungguhnya yang mempunyai 600 sayap, digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 600 sayap. Satu sayap mengepak ke barat, maka ufuk barat akan tertutupi semuanya. Satu sayap yang kiri mengepak ke kiri, maka seluruh alam semesta ini akan tertutupi semuanya. Subhanallah. Ini saking besarnya yang namanya malaikat. Hanya 2 kali dalam Al-Quran disebutkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini atau Muhammad ini mengetahuinya atau melihatnya di ufuqil mubin, di langit secara jelas. Siapa yang dilihat? Malaikat Jibril alaihissalam. Mempunyai 600 sayap. Dan ini kejadiannya adalah ketika waktu pertama kali menerima wahyu. Nah, ini Al-Iqra atau Al-Alaq 1-5. Rasul bertemu dengan malaikat Jibril, sosok seorang laki-laki yang mendekatnya. Setelah dikatakan Iqra, ma'ana biqari'an, saya tidak bisa membaca. Bacalah Muhammad, sampai berulang kali. Saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Setelah itu beliau ketakutan turun dari Jabal Nur. Sementara malaikat Jibril memperlihatkan sosoknya yang sesungguhnya. Terbang dia ke atas langit. Kemudian mengepakkan sayapnya yang sangat besar sekali. Tertutup seluruh ufuk barat dan timur. Hilang semuanya. Langit seakan-akan gelap tertutupi semuanya. Dan ini adalah sosok seorang Jibril alaihissalam. Itu pertama kali. Yang kedua adalah dikatakan oleh Allah walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratal muntaha indaha jannatul ma'wa. Yang kedua adalah ketika waktu beliau di Isra Mi'rajkan. Malam Isra Mi'raj Rajab tanggal 27 beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah untuk menerima wahyu yang berupa sholat 5 waktu. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sosok malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Selebihnya jamaah rahimakumullah, beliau hanyalah melihat sosok laki-laki biasa. Mungkin melihat sosok yang tampan, laki-laki yang sangat tampan sekali. Dan ini beberapa kali disaksikan oleh beberapa orang sahabat. Ini Umar bin Khattab pernah dalam suatu majelis bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba melihat sosok laki-laki yang tidak terlihat dia itu dari perjalanan yang panjang, sementara beliau itu tidak mengetahui sosok laki-laki ini. Bajunya putih, badannya bersih, tidak terlihat perjalanan di situ. Tiba-tiba nyelonong di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya banyak hal.
Apakah itu iman wahai Muhammad? Apa itu Islam Muhammad? Apa itu ihsan wahai Muhammad? Apa tanda-tanda hari kiamat wahai Muhammad? Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Kemudian Rasul bertanya pada seorang sahabat, ya, pada Umar bin Khattab, pada yang lain. Setelah pertanyaan itu selesai, orang itu bangkit, kemudian bertanya, wahai Rasul, apakah kalian tahu siapakah sosok orang tadi? Dia adalah malaikat Jibril, ya. Atani, dia datang pada kita bersama untuk mengajari kita apa itu konsep iman, Islam, dan ihsan, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu untuk berkali-kali. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, dikatakan dalam Rasulnya Al-Quran seperti itu. Fatamatsala laha basyaran sawiyya. Mereka itu menyerupai manusia biasa saja, seorang laki-laki. Kemudian jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahuinya, jamaah. Apakah 1 juta, 2 juta, 5 juta, tidak ada yang tahu. Mereka itu yang mengetahuinya hanyalah Allah, tapi pastinya lebih banyak daripada malaikat. Maaf, daripada para manusia. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang pasti mempunyai 2 qarin. 2 orang malaikat yang telah mencatat kebaikan dan keburukannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun orang yang berucap dari lisannya kecuali lisan itu akan dicatat oleh para malaikat, yaitu raqib yang tangan kanan, yang sisi kanan manusia mencatat kebaikan, atid sisi kiri manusia yang mencatat keburukan. Banyak manakah catatan amal kita? Apakah baik ataukah buruk? Inilah yang bisa kita ketahui nanti ketika waktu kita sudah meninggal dan dibangkitkan, menerima catatan nanti dengan tangan kanankah atau dengan kirikah. Jamaah rahimakumullah, Allah lah yang mengetahui yang namanya jumlah para malaikat, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'annya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada satupun orang yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Tuhanmu. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu adalah malaikat-malaikat yang hebat, yang keras, yang sangar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dikerjakan oleh para malaikat. Ini yang harus kita imani bersama dari para malaikat. Bahkan dalam suatu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan malaikat itu, jamaah rahimakumullah, akan mencari majelis-majelis ilmu, akan mendoakan majelis-majelis ilmu. Bahkan mereka mendoakan seperti ini, halummu ilaha jatikum, halummu ilaha jatikum, kalian berdoalah, kami akan mengamini doa-doa kalian, akan diijabahi oleh Allah kalau kami yang mengamininya. Maka majelis-majelis ilmu adalah majelis-majelis yang sangat luar biasa sekali yang akan didoakan para malaikat. Kemudian yang kedua adalah setiap kali subuh para malaikat akan mencari orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Allahumma a'ti kulla munfiqin khulafa. Ya Allah, berikanlah setiap orang yang berinfak, ya, ganti atas infak mereka, wa'ati kulla mumsikin talafa, dan berikanlah pada orang-orang yang pelit atas hartanya, dia tidak menginfakkan hartanya, talafa, kerusakan. Maka inilah yang bisa kita ketahui bersama tentang para malaikat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.